Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Vincent Christian dari kelas 19 SMA 17 dengan NIM 19230090. Hari ini saya akan mempresentasikan inovasi teknologi untuk membuat virtual local area network. Saya akan menjelaskan pada awalnya. Pada awal perancangan jaringan untuk kantor kecil inovasi teknologi. Kita akan melakukan analisis kebutuhan, kemudian menentukan bagaimana segmentasi dan alokasi alamat IP akan diterapkan. Tujuan utamanya adalah menciptakan jaringan yang aman, terstruktur, mudah dikelola, dan mendukung skalabilitas. Lalu, pertama, kenapa alasan pemisahan jaringan segmentasi virtual local area network ini? Dalam sebuah kantor, ini studi kasus, dalam sebuah kantor, setiap divisi memiliki fungsi dan kebutuhan akses jaringan yang berbeda. Jika seluruh perangkat dimasukkan ke dalam satu jaringan besar tanpa pemisahan, maka beberapa masalah dapat muncul seperti broadcast domain terlalu besar dan menyebabkan jaringan lambat. Kurangnya keamanan antar divisi, tidak adanya kontrol traffic antar kelompok user, sulit melakukan manajemen jaringan. Oleh karena itu, kita dibuatkanlah segmentasi jaringan menggunakan local area network atau virtual local area network. Lalu untuk kedua, skenario jaringan ini yang nanti akan saya buat yaitu menjadi 3 virtual local area network utama. Yang pertama VLAN 10 yaitu sebagai admin yang berfungsi untuk perangkat yang digunakan divisi manajemen dan keuangan. Jenis IP static IP karena perangkat administratif bersifat sensitif dan harus memiliki alamat IP tetap untuk keperluan akses internal. Lalu virtual local area 20 yaitu operasional atau development digunakan oleh tim operasional dan developer. Lalu jenis IP static IP karena sering digunakan untuk server kecil, testing, dan kebutuhannya membutuhkan IP stabil. Lalu virtual LAN 30 yaitu untuk guest yaitu tamu yang berhubung melalui Wi-Fi, jenis IP-nya DHCP karena perangkat tamu bersifat dinamis dan sering berganti. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk mencoba menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana ini saya akan membuat beberapa seperti router switch. Yang pertama saya akan membuat routernya terlebih dahulu, lalu switch. Saya akan menambahkan access point dan dua laptop untuk tamu, untuk guest operasional dan ini. Oke. Seperti ini tampilannya. Ya. Oke. Saya akan menjelaskan kenapa access point, router switch dan sebagainya ini. Pertama adalah saya akan menjelaskan router, yaitu si penghubung antar jaringan. Router adalah perangkat paling cerdas dalam topologi ini. Fungsinya adalah menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dalam alamat IP. Lalu untuk switch, si penghubung dalam jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat seperti PC, laptop, dan server dalam satu jaringan lokal atau local area network yang sama. Lalu switch bekerja berdasarkan alamat fisik atau MAC address. Lalu ketiga ada access point, di mana access point ini berfungsi sebagai perpanjangan dari jaringan kabel ke jaringan kabel. Lalu ada DHCP server yang yaitu DHCP singkatan dari Dynamic Host Configuration protokol yang bukan perangkat fisik melainkan layanan atau fitur yang Anda aktifkan di dalam router. Lalu gateway di mana nanti akan saya demokan, yaitu gateway adalah alamat IP dari router yang menjadi pintu keluar bagi PC untuk pergi ke jaringan yang lain. Oke, saya akan mencoba menghubungkan menggunakan kabel. Itu yang saya akan menggunakan kabel strike sama crossover, di mana strike itu kabelnya ya kayak solid hitam di sini. Nah, ini solid hitam, itu strike, kabel strike forward. Coba saya akan melihat dulu untuk akses-aksesnya kemana saja, sebentar. Oke, dari router 0
menggunakan strive through ya, dari router 0 ke switch 0 yaitu switch 0. Jika pakai gigabit Ethernet 00 ke switch ini gigabit Ethernet 01 router. Kita rapi-rapikan dulu. Ini salah, harusnya satu aja kita di PC. Nah, saya akan coba cek lagi router 0. Lalu untuk ini kita akan switch 0 menggunakan crossover switch 0 ke switch 1. Lalu untuk switch 0 ke strive through ya. Access point. Lalu ini switch 0 lagi, kita akan ke flash Ethernet, menggunakan flash Ethernet. Switch 0 strive through ke PC admin nih. PC admin. Lalu untuk switch 1 kita pakai strive through lagi. Ini ke PC operasional, itu PC ini ya, flash Ethernet. Nah, oke, sudah jadi seperti ini gambarannya. Coba rapihkan terlebih dahulu. Nah, oke, ini untuk tampilan pada awalnya perkabelan. Maka saya akan mencoba setting untuk command line interface-nya. Saya coba lihat dulu command line interface. Saya akan memasukkan command line interface di switch 0. Di switch 0 ini saya akan coba di command line-nya. Saya coba menjalankan perintah command line-nya untuk mengkonfigurasi. Saya menuliskan enable configure terminal, lalu di sini bisa ada config ya. Saya akan menuliskan hostname switch to VLAN 10 ya, dengan nama admin, name admin VLAN 20, name-nya operasional ya. VLAN 30, name guest. Lalu interface itu saya akan mengubah Ethernet-nya di gigabit Ethernet 0/2, lalu switch port mode terang. Oke.
Lalu saya akan setting lagi switch port mode terang, lalu ini akan men-setting lagi switch port mode akses switch port akses LAN 10. Oh, ini ada yang salah tulis, bukan pakai mode akses LAN 10. Benar, baru interface lagi. Interface pas Ethernet nomor 3. Lalu switch port mode akses lagi. Akses ke VLAN 30 sekarang. Lalu kita N. Nah, di sini sudah dikonfigurasi ya dengan konsol. Coba enter. Ya udah berhasil ya. Untuk switch 0-nya, maka saya akan setting untuk switch keduanya. Switch 2. Enable configure terminal baru host name switch 2 LAN 10 now admin operasional. Ini O-nya besar. Nama yes, interface gigabit Ethernet switch port mode terang. Oke, udah ini udah jadi switch port mode terang. Lalu interface lagi, interface kita setting fast Ethernet no. Switch port lagi, switch port mode akses switch port lagi, tambahkan akses ke operasional VLAN 20 terus N. Kita tunggu dulu sebentar. Lalu angka selanjutnya setelah ini kita akan setting DHCP-nya yaitu router on stick ya. Stick kita coba setting. Kita mencoba setting untuk di router 0 baru dari router 0 ke DHCP server dan sebagainya.
Oke, sudah beres. Coba ke segmen setting di bagian router ya. Router ini command line. Kita enter ini router. Kita setting dulu hostname-nya router. Nah, ada password. Coba escape. Kita coba escape. Nah, ini bahas ini ke routernya. Saya akan coba setting kembali. Yang pertama saya akan coba menuliskan sintak enable configure terminal. Nah, di sini ada config ya. Kita coba untuk setting ini hostname-nya root 1. Saya coba akan mengaktifkan gigabit interface, gigabit ethernet. Router 1. Interface gigabit ethernet. Setting gigabit internet go over 0.10 palit. Saya salah tulis. Ini seperti ini 0010. Nah, udah seperti ini. Ke sub if saya coba encapsulation .lg dulu .1 key isolation address. Saya akan setting addressnya 192.168.10.1.255.0. Itu salah tulis, saya kurang menuliskan IP address. IP address, lalu exit.
Untuk keluar dari config Swift, balik lagi ke lalu ke balik ke ini, lalu saya akan setting lagi interface di Jabit, Ethernet no per 020. Ini untuk operasional. Ini jadi yang salah, saya lupa spasi. Ini harusnya pakai titik juga. Nah, interface Jabit. Ini ada yang salah tulis, bentar saya coba cek. Oh ini nih, ada slash. Nah, dia ada slash di akhir, no slash ini hashtag nih. Kita coba setting lagi. Gigabit Ethernet nomor 20, IP address, kita encapsulation lebih dahulu. Encapsulation dot iStuki 20 encapsulation, lalu kita setting IP address 19.168.20.1.25.255.255.0. Kita coba cek dulu apakah sudah benar. Ini udah benar. Lalu kita sudah men-setting, maka kita exit, keluar lagi. Lalu kita mencoba untuk interface kembali, Gigabit Ethernet 0.30 encapsulation dot key 30. Lalu IP address lagi kita setting itu 68 20 1 2 ininya 30 255 2. Kita exit kembali. Exit. Kita kembali ke config. Lalu kita coba setting ya IP DHCP excluded address 19.168.30.9. Ada yang salah tulis, ini excluded, harusnya excluded address. Nah, ini sudah benar sintaksnya. Lalu IP DHCP full guest full guest
bikin network 19.168 30.0.25.255.0 default router nama 168.30.1 DNS server. Akan setting DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita end. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Konfigurasi untuk routernya. Lalu untuk penjelasannya, nih subinterface berhasil dibuat menggunakan format benar. Lalu langkah terakhir kita akan mengkonfigurasi access point. Access point ini kita akan mengaksesnya. Pertama kita akan mencari command line. Coba cari port. Di port 1 kita set SSID nya menjadi inovasi GUES ya. ID coba cari idenya menjadi inovasi GUES. Mencarankan untuk security. Di sini saya mau coba password 89 security namanya fiction. Ini sudah coba kita lihat. Lalu saya akan konfigurasi. Ini sudah dikonfigurasi ya untuk password dan portnya. Saya coba ke PC admin, PC no admin, ke coach desktop. Maka saya akan mencari IP configuration. Di sini saya akan men-setting DHCP ya, seperti biasanya IP address-nya karena belum di-setting. IP configuration pilih static 11.168.10. Ini subnetmask-nya sudah otomatis dibuat. Default gateway-nya kita coba setting 19.168.10.1. Sudah beres. Lalu ini sudah disetting interface dan segala macam. Interface Ethernet ya, pakai static dan DHCP. Lalu sekarang kan ke PC operasional. PC operasional kita akan setting lagi ke IP configuration sama seperti tadi 192.168.20.10.
subnext masknya dan default gateway-nya kita ubah 6820.10 ini terminal. Di sini kita sudah mengkonfigurasi desktop PC dan desktop pertama untuk IP configuration. Coba cek lagi apa bisa punya ada yang salah tulis. Oke, sudah aman. Baru kita ke laptop PC tamu. Nah, di sini yang saya ingin coba ubah ialah config WiFi. Ini mana nih akan saya coba karena WiFi wireless ini masih tersambung di sini. Saya akan coba cabut. Saya coba besarkan, saya yang tidak tahu. Kita off-kan dulu. Saya akan masukkan yang modul ini. Kita matikan dulu, masukin sini. Kita coba nyalakan. Kita coba masuk ke PC wireless. Nah, sini sudah tersambung ya access point-nya. Saya akan memilih tab connect. Cari connect dan SSID. Nah, di sini ada inovasi gas. Kita coba connect-kan. Password yang tadi sudah disetting. Kita coba nyalakan password. Coba connect. Nah, adapter is active. Kita refresh. Connect. Adapter is active. Nah, ini sudah tersambung. Lalu kita lihat informasi ya, di sini sudah tersambung ya, wireless network name-nya inovasi gas, infrastruktur dan segala macam, statistik udah kesambung, profil dengan kita close. Kita cari IP configuration, pilih di HCP ya. Request file. Coba cek nih sudah benar. Ke IP configuration. Di sini ya sedang meminta request IP address. Ini saya coba setting. Ini ada yang salah yang dikonfig. Ada kesambung ya. Sini PV-nya request file. Sekarang kita coba testing running ya menggunakan ping. Kita coba di PC admin. Kita coba testing satu-satu ya. Terminal salah. Stop command prompt. Ini kita coba testing apakah sudah kesambung. Titik 10.
Nah, ini kita coba ping ya, request. Sini saya tulis pingnya request timeout, berarti ada yang salah tulis. Kita coba ganti. Apakah saya salah menuliskan atau ini? Satunya loss. Kita coba cek lagi untuk PC yang bernama PC ini. Takutnya saya salah. Ping 168. Tiga puluh titik 10. Request time out. Sepertinya ada yang salah. Coba. Oke, nah, saya sudah coba testing ya. Testing kembali. Takutnya salah. Ini coba konekkan ini, connect ke ini. Saya coba setting, cek sudah aktif. Configuration. Nah, ini sudah benar, DHCP request successful. Tadi ada kesalahan dari router garis ini ke sini. Dan ada kesalahan dari sintaks programnya. Saya coba tes kembali untuk pingnya. Ping 19.168.20. Coba tes apakah request timeout lagi. Nah, sekarang ada tulisan reply. Nah, yang ini sudah benar. Sudah mencoba reply. Lalu coba saya testing lagi di PC ini. PC operasional. Ping 12.168.30.10. Nah, ini sudah ada perintah. Lalu saya coba di router ini, saya akan menjalankan router ini di config command line. Coba di masih show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada ya gigabit internet 0 dan sebagainya macamnya. Lalu di switch juga saya akan mencoba tes di switch command line show menggunakan perintah show VLAN brief menampilkan berbagai macam VLAN yang digunakan. Nah, di sini sudah terlihat statusnya aktif semua, berarti semuanya sudah berjalan. Dan dari sekian ini berarti saya sudah berhasil membuat topologi
sederhana dengan distro paket tracer. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika tadi saya ada kesalahan dalam segi setting konfigurasi atau berbagai macam kayak kabel. Itu maafkan saya karena saya masih belajar, dan ini juga pengalaman baru untuk saya karena network seperti ini saya baru tahu cara masang dan interface kayak segala macam. Jadi terima kasih karena sudah menonton sampai sejauh ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, dan selamat beraktivitas dan selamat tahun baru untuk semuanya. Terima kasih.